Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus baik. Allah Akbar. Alhamdulillah 8 orang ya partisipan, 9. Pak Dwi Pontor di Jogja, Bu Desi Resdiana, terus ada Bu Diana, Bu Jaryanti, Pak Juari, Ibu Hasana, Bu Ningrum, Bu Siti Khalifah, terus Bu Batin Solehhatun ya. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas tentang Road to LED. Ini kita akan gali sejatinya yaitu apa itu LED dan sebagainya, dan bagaimana cara meraihnya. Makanya beruntung bagi Bapak-Ibu sekalian yang hari ini bergabung. Karena kadang-kadang banyak orang bertanya gitu kepada saya, apa sih Pak LED dan bagaimana cara meraihnya. Alhamdulillah hari ini tepat tanggal 29 di bulan suci Ramadan, satu malam lagi kita nanti malam terakhir kita bisa maksimalkan. Jadi malam terakhir ini kita tarawih yang terakhir, yang mulai terakhir di bulan suci Ramadan, dan besok malam sudah masuk Syawal. Nah, ini tidak harus ada sidang isbat ya, tidak harus ada sidang isbat karena memang sudah sepakati kalau Sa'bannya 29 maka Ramadannya bisa 30. Dan hari ini yang belum bisa mudik atau memang terpaksa tidak mudik, saya doakan tetap bisa bertemu dengan keluarga via meeting Zoom dan sebagainya ya. Tapi pasti beda ketemu langsung dengan ketemu online ya. Oke, Pak Salian, kita langsung mulai materinya. Apa itu LED, Pak Salian? LED ini adalah satu pangkat yang bukan diraih hanya dengan prestasi seperti manajer. Manajer itu Anda tidak ada syarat apapun. Cukup akumulasi 3.000 poin jadi manajer. Atau misalnya bulan ini TP 100.200 manajer. Atau punya jaringan itu ada 5, 10, 20 yang dia omset totalnya adalah 1.000 poin, maka jadi manajer. Jadi tidak ada syarat, tidak ada kewajiban, dan tidak ada loyalitas di situ. Makanya kenapa LED itu dia banyak yang terdegradasi. Kenapa kalian? Karena dia nggak loyal dengan HNI. Artinya apa? Masih ikut bisnis-bisnis lain. Karena Bapak sekalian, di dalam bisnis itu perlu fokus. Dalam bisnis perlu fokus, minimal 15 tahun. Semakin Anda itu toleh, lihat yang lain-lain, semakin Anda itu menua tanpa hasil. Karena ingat, bisnis itu bukan dinilai dari besarnya volume omset, tapi masa depan kita ke depan. Intinya adalah Bapak sekalian, kita melakukan sesuatu itu jangan sampai hanya berpikir untuk diri kita sendiri saja, tapi berpikirlah bagaimana kita nanti ke depan, anak cucu kita nanti ke depan. Kalau kita hari ini mewariskan kepada banyak orang, keluarga-keluarga kita itu harta itu seumur hidup kita menjaga. Jadi kalau hari ini Bapak lihat ada memilih harta itu setengah mati kita jaganya. Setengah mati. Kenapa Bapak lihat? Anda punya uang 20 juta misalnya gitu. Anda tak habis dari THR 20 juta kan gede juga ya. Cash lagi. Anda bawa pulang, taruh di kaleng kongguan misalnya gitu. Ditutup rapat, masukin ke lemari dikunci, digembok. Keluar dari lemari itu di kamar digembok lagi, kamar terus keluar di rumah digembok, terus pagar digembok, Anda tinggal itu, tahu-tahu kuncinya hilang, setengah mati kita jaganya. Kalau kita milih harta, setengah mati kita menjaganya. Tapi kalau kita mewariskan ilmu pada anak cucu kita, ilmu yang akan menjaga anak kita nanti. Berapa banyak hari ini banyak orang mewariskan harta justru jadi sesuatu yang pemisah antara adik dan kakak.
gara-gara rebutan warisan. Tapi kalau kita mewariskan ilmu, maka anak cucu kita nanti dia bisa nyari harta dengan luar biasa. Makanya, Bapak sekalian, hari ini kita berbisnis di HNI itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi kita long time. Karena kita paham usia kita terbatas, waktu kita terbatas, kesehatan kita terbatas, udah usia nanti 40-50, itu akan berbeda dengan orang-orang yang usia hari ini baru masih muda-muda. Maka hari ini sekalian paham bahwa bangun bisnis itu harus fokus, apapun itu. Contoh Joni Andrean dan ini Rudi Hardiswarno. Dua-duanya ini adalah orang-orang tukang cukur tapi tukang cukur profesional ya. Beliau punya salon. Nah, 15 tahun kemudian dua-dua ini hari ini yang satu fokusnya tetap bangun perusahaan untuk melengkapi salon-salonnya. Jadi ada hair conditioner, sampo itu dari Rudi Hardiswarno. Tapi kalau yang satu lagi itu Joni Andrean itu bikinnya melenceng dari bisnis lain. Itu namanya Jeko. Britok. Nah, itu punyanya Joni Andrean gitu ya. Nah, kita pengen nanti ke depannya misalnya ketika kita sukses di HNI, kita punya 30 bisnis minimal. Jadi setiap bulan, setiap hari kita dapat income baru dari bisnis itu. Jadi kalau kita pengen hari foya-foya misalnya, jangan menghabiskan uang gaji atau bonus untuk foya-foya. Berat, bahaya itu. Apalagi hutang untuk kebutuhan konsumtif. Hari banyak orang berhutang untuk lebaran. Oh, ini salah besar. Salah besar. Pengennya nanti pengen baju baru, pengen ini baru. Kalau itu dengan hutang, nanti habis lebaran mikir bayarnya. Dan hutang itu adalah orang masa lampau. Orang berhutang itu orang masa lampau. Kita ini orang masa depan. Kita ini orang masa depan, misalnya. Bukan kita masa sekarang, masa depan. Kalau kita hidup di masa depan, maka apa yang kita bangun? Kita bangun sesuatu yang nanti di masa depan itu menghasilkan. Apa itu? Aset investasi. Bangun sebuah, bukan hanya bisnis, tapi kita menjadi naik kepada investor. Jadi kan ada kemarin ada employee, self-employee, business owner, dan investor. Kembali lagi saya tekankan bahwa kalau hari ini kita di HNI itu, cara berpikirnya adalah kita itu lagi bangun sebuah investasi besar yang kedepannya akan menghidupi kita di waktu tua kita nanti, maka kita harus fokus. Jangan toleh-toleh. Fokus bukan berarti tidak mengerjakan apapun. Mohon maaf. Fokus bukan berarti tidak mengerjakan apapun. Tapi ketika kita jamnya untuk HNI, maka 100% semua pikiran, tenaga, visi kita untuk HNI. Tapi ketika kita kerja, ketika kita mengabdi buat negara, ketika kita ngajar ngaji, itu fokusnya ngajar ngaji, kita ngabdi dan sebagainya. Jadi fokus bukan berarti tidak mengerjakan yang lain. Tapi fokus artinya apa? Artinya kita mengerjakan sesuatu itu benar-benar totalitas di situ. Mengeluarkan seluruh jiwa raga kita untuk itu. Itu fokus. Bukan berarti hari ini ada fokus ya ini nggak kerjain lain. Karena apa? Pasti ada amanah dakwah di situ. Pasti ada anak, keluarga. Kalau punya dokter kayak Mbak Firni ya, saya bilang Mbak Firni. Yaitu Dokter Firni gitu. Ya dia punya amanah pasien dan sebagainya. Nah, fokus ketika ada pasien ya fokus pasien gitu. Sama ketika saya juga punya pasien zaman dahulu dan sekarang pasien keluarga. Jadi hari ini saya merawat keluarga saya sendiri, keluarga sebagainya. Dulu saya merawat keluarga orang lain, orang-orang konsultasi dengan saya. Hari ini saya merawat keluarga saya sendiri. Nah, ketika saya fokus merawat, saya fokus merawat. Saya ngajak bisnis orang sakit. Orang sakit itu diobatin, diberikan solusi terbaik, jangan diajak bisnis. Nggak nyambung. Tapi ketika saya melakukan kerja-kerja bisnis, maka saya fokus di situ. Saya keluarkan seluruh kemampuan, potensi diri saya, jiwa raga saya untuk itu. Jadi tidak sekedar hanya lip sync atau sekedar memenuhi standar mentor. Oh, kalau mau sukses itu PCA 2 kali. Nggak hanya itu. Tapi benar-benar saya paham bahwa ini yang saya kerjakan untuk masa depan saya. Maka fokus. Maka kata kunci yang saya lihat hari ini harus Anda punya jadwal, punya RKH, punya rencana kerja harian. Supaya apa? Waktu kita efektif, efisien. Kapan waktu buat keluarga?
kapan waktu buat bekerja, kapan waktu buat HNI. Karena di HNI itu kalian 1 sampai 2 jam saja cukup untuk mengerjakan HNI. Di HNI tidak perlu sepenuh waktu ngerjainnya, tapi sepenuh hati ya Pak Nasir. Itulah kenapa Bapak sekalian hari ini kalau Anda fokus, insya Allah progresnya terlihat. Mau dalam kondisi apapun, mau pandemi, mau sebagainya, terlihat itu. Kenapa? Karena dia fokus. Banyak orang kehilangan fokus itu. Kehilangan fokus. Mencampurkan kegiatannya dengan HNI. Banyak macam kegiatan di luar sana dicampurkan dengan HNI. Makanya Bapak sekalian hari ini sebenarnya untuk jadi LED itu sangat sederhana sekali, sangat mudah sekali. Yang banyak hari ini adalah banyak hari ini itu orang lama nggak jadi LED bukan karena nggak mau, bukan. Tapi mispersepsi. Melihat HNI itu mispersepsinya itu banyak gitu loh. Ada yang karena ngelihatnya herba saja, ada yang karena jualan saja, ada. Dan satu itu yang kedua, belum mau meningkatkan kapasitas diri. Itu kenapa Bapak sekalian saya bilang bahwa belajar itu tidak ada habisnya. Karena kita pengen cerdas harus banyak ilmu baru. Kalau Anda pengen pinter PCA, pinter ngomong, maka ulang terus. Ngomong aja dengan yang sama, maka terjadi. Bu Fido mengajarkan kepada mitranya ketika HS, ibu-ibu lihat saya, dengarkan saya, tiru saya HS-nya akan sama setiap hari sampai berbulan-bulan kemudian. Kenapa sama apa yang diomongkan? Kenapa sama apa yang ini? Karena biar mudah ditiru dan mudah dihafal. Karena kunci pintar itulah dengan belajar, dengan mengulang-ulang materi, dengan mengulang-ulang apa yang kita baca, maka kita jadi pintar. Tapi untuk jadi cerdas kita perlu menambah informasi baru, perlu menambah ilmu baru, maka kita jadi cerdas. Anda contoh bekerja, yang awalnya dulu gagu, kaku, bingung, banyak nanya, tapi ketika itu diulangi terus bertahun-tahun, berbulan-bulan bahkan gitu kan, itu jadi pinter. Jadi kalau misalnya seorang dokter awal dia lagi koas misalnya gitu ya, lagi praktek awal pasti gugup, lihat mayat dan sebagainya. Tapi kalau udah sekali, 2 kali, 1000 kali, 10.000 kali, maka udah biasa itu. Itu namanya jam terbang. Maka Bapak sekalian hari ini, kenapa materi itu hampir mirip-mirip? Ya karena apa? Diulang-ulang saja, belum tentu paham. Yang kedua, kalau Anda udah paham, pertanyaan kedua adalah Anda berani nggak menyampaikan materi yang sama kepada orang yang berbeda? Ya, itulah kekuatan daripada pengulangan untuk supaya kita menjadi pintar. Karena untuk cerdas kita butuh belajar, kita butuh sharing. Orang pintar bisa karena belajar, orang cerdas itu minimal dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan sharing. Banyak sharing Mas Arya. Sharing dengan siapapun. Sharing dengan siapapun, sharing dengan orang-orang hebat di luar sana. Pokoknya sharing dengan siapapun. Jadi orang pintar bisa karena belajar. S1, S2, S3. Kalau orang pintar, orang yang paling sukses di dunia ini, harusnya mereka profesor, doktor, itulah mereka orang yang paling sukses di dunia. Ternyata tidak. Maka seringlah sharing. Yang kedua coaching misalnya. Apa beda sharing dengan coaching? Kalau sharing itu kita bertanya, sharing. Saya mau sharing Pak, ini saya begini-begini. Itu sharing. Apa dengan coaching? Coaching itu bertanya. Saya orang biasa Pak, saya pengen sukses di HNI. Itu caranya gimana ya untuk saya bisa sukses di HNI? Tolong arahannya. Itu coaching namanya. Maka mentor akan nanya kepada Anda, apa yang sudah Anda kerjakan? Apa yang belum Anda tahu dari HNI, A sampai Z, E to Z-nya harus tahu. Makanya kalau saya ada coaching dengan mitra itu, atau ada adik-adik saya sendiri, yang HNI belum aktif di HNI, saya mau tanya dia, apa yang kamu lihat di HNI? Apa yang kamu lihat selama ini sama diri saya? Apa yang diri saya kerjakan itu tiap hari? Apakah saya jualan? Apakah saya
apa namanya? Nah, apakah hari ini saya keliling-keliling bawa produk? Lalu apa yang saya kerjakan? Itu dalam rangka apa? Merubah mindset. Karena kalau kita nggak jarang coaching misalnya, jarang coaching, jarang ketemu dengan mentor. Kadang-kadang kita itu mempersepsikan hal ini seperti apa yang ada di otak kita. Apa yang kita yakini itu jadi kenyataan buat kalian. Ana idzal dzanni abibi. Oh, HNI itu jualan. Maka itu yang diajar. Nah, bahayanya adalah ketika hari ini persepsi itu kita tularkan ke mitra-mitra kita. Tapi kalau persepsi di awal tuh mindset di awal tuh clear, oh bisnis, networking, apa bedanya networking dengan ini? Semuanya bertanya jelas detail, maka Anda yakin, Anda paham, Anda kerjakan hal ini itu luar biasa. Hari ini saya akan mengerjakan hal ini dengan apa namanya sesuai dengan persepsi yang ada di Anda. Saya akan merubah semua orang-orang yang ketemu dengan saya. Mau dia aktif mau nggak aktif, saya mau ngobrol dengan mereka. Saya ingin bertanya kepada mereka, kenapa Anda hari ini nggak aktif? Apa yang salah dengan saya atau salah dengan lain ini? Atau apa? Maka dia akan mengeluarkan alasan. Nah, alasan itulah kita harus jawab. Namanya handling kompleks. Maka coaching itu penting sekali. Yang ketiga adalah dengan banyak membaca. Banyak-banyak baca buku. Banyak baca apapun yang kita baca. Termasuk baca bagaimana mentor kita itu menyampaikan materi. Bu Ningrum baca bagaimana Bulia, terus Ustadz Denny menyampaikan materi. Bu Diana melihat Pak Nur, Bu Eka, Bu Cucu, Mbak Widya, gitu. Semuanya. Bu ada apa lagi? Ada Bu Tanti misalnya gitu. Melihat bagaimana Pak Seto dan Bu Dewi, Pak Fauzi menyampaikan materi. Tidak hanya cuma materi saja, tapi bagaimana beliau itu menyampaikan materi. Karena kalau menyampaikan materi tanpa penjiwaan berbeda banget. Ketika hari ini saya melihat ranking bonus di HNI, saya sebenarnya sedih, pengen marah dengan diri sendiri. Karena prestasi saya masih di angka 80-an. Saya hari ini masih kalah jauh dengan teman-teman yang hari ini keren-keren, masih muda-muda, Mas Angga Prasetyo, Novian Ihsan, Satwa Suri dan sebagainya, yang memang sebenarnya mereka itu seangkatan saya. Apa kelemahan saya paham. Apa kelebihan saya paham. Maka saya fokus sama kelebihan saya. Itulah kenapa Bapak sekalian hari ini saya terus berusaha untuk mengevaluasi. Nah, itulah perlu adanya mentor. Dengan cara apa Bapak sekalian? Dengan coaching. Nah, pertanyaannya adalah Anda sudah sering belum coaching dengan mentor? Jangan justru menjauh dari mentor, bahaya kalian. Ini kenapa Bapak sekalian hari ini banyak orang belum jadi LED bukan nggak mau, bukan. Tapi kadang-kadang itu punya persepsi yang kurang tepat dan tidak mau coaching dengan mentor. Jadi dia pengennya jalan sendiri lah gitu dengan cara dia. Padahal sejatinya kalau Anda nurut aja, ketika Anda menghilangkan seluruh excuse atau menghilangkan seluruh menghilangkan keluhan, menghilangkan curhatan Anda itu sukses akan dapat Anda. Saya kenapa bisa bilang begini Mas Alian? Karena ada seperti Bu Supiati. Bu Supiati itu hampir nggak pernah mengeluh. Dan sejarah hidup dia saya yang dengar ya. Jadi ketika suruh PCA, ya PCA lakukan 2 kali sehari tanpa mikir. Bahkan HN nggak tahu aja Pak Jen dulu. Pak Jen datang ke Blitar masalahnya. Blitar atau di rumahnya Bu Susi ya. Bu Susi. Istrinya Pak Jen. Itu beliau ke sana itu, dia pakai baju putih, pakai stetoskop, lalu lihat tangan orang. Ketika lihat tangan orang bingung. Apa ya? Sebentar dulu ya Pak, saya ke belakang dulu. Ngapain di belakang beliau? Beliau di belakang telepon sama mentornya. Pak Erwin, ini kalau garis tangannya hitam-hitam apa namanya? Oh itu sembrit Pak Jen. Apa obatnya? Oh ini. Ya. Dia keluar lagi.
Itu namanya bagi kalian bahwa hari ini itu orang seperti itu banyak, nggak fokus sama kelemahannya. Tapi kalau kita excuse, saya nggak bisa diagnosa Pak, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, ya nanti yang ada yang itu yang akan bawa diri kita. Ada saya pernah lihat itu video tentang the law of attraction, hukum gaya tarik menarik. Atau kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah ana idzal dzanni abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Perasaan hambanya. Jadi ketika ada orang pagi hari itu dia udah brutu aja, bangun pagi udah aduh pegel banget ya, udah enak banget lah gitu. Maka dari pagi sampai malam dia akan mendapatkan seluruh hal-hal yang bersifat negatif. Dari mulai buka pintu, dari mulai jalan, dari mulai kerja, dari mulai pulang. Itu ternyata alam semesta ini, Jakarta itu merespon. Maka kalau di materi fisika kuantum bahwa seluruh dunia ini berhubungan secara kuantum. Jadi ada kuanta macam-macam lah itu materinya. Nah, jadi artinya adalah ketika kita tuh ada atom di dalam tubuh kita itu, ada inti atomnya, itu semua berkumpul. Kalau kita ngelihat pakai fisika kuantum itu, kita dengan tumbuhan berkoneksi semuanya. Dan luar biasanya adalah bisa lihat setiap hari otak kita itu menerima setiap detiknya 2 juta informasi. Ketika Anda lihat Zoom, Anda pasti akan lihat tulisan live streaming on HNI TV Zoom. Top mentor HNI Prof. Gananto. Ada yang fokus dengan semangat energi paginya, ada yang fokus dengan gambar HNI-nya. Itu namanya ada informasi. Dan informasi itu masuk di otak kita, dicerna menjadi persepsi. Nah, persepsi menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itulah menjadi sebuah kenyataan. Makanya kenapa hari ini kalau di Jawa, orang kalau yakin di situ ada penunggunya, di situ ada danyangnya, itu akan kejadian. Karena dia yakin penuh hati. Itu intinya Mas Ali, keyakinan itu penting. Nah, bahayanya adalah ketika persepsi itu mulai apa ya bahasa saya. Saya mohon maaf saya bilang begini. Saya pengalaman pribadi. Saya dulu diyakinkan sama mbah saya itu, kalau kamu pengen diangkat bekerja, maka kamu yang harus lakukan adalah mandi kembang di kali yang tempuk gitu. Terus kalau malam Jumat itu baca Yasin dan tahlil di makamnya Mbah jam 12 malam, gelap-gelap di kuburan gitu. Karena saya didoktrin sama bapak mbah saya itu, saya lihat mbah saya itu orang yang nggak mungkin nggak mungkin bohong sama saya, nggak mungkin ini, dan dia pengen terbaik, maka saya ikutin wah yang nyuruh mbah saya. Nah itu bahayanya kalau mentor itu mispersepsi tentang HNI. Yang jadi korban siapa? Mitra-mitranya. Kenapa? Mitra itu melihat siapa mentornya, apa yang diomongkan mentornya. Nah, bisa jadi hari ini orang itu nggak mau aktif atau belum aktif karena yang diutarakan atau dipersepsikan HNI itu berbeda dengan hal yang persepsikan mentor. Maka itu kenapa pentingnya merubah mindset di awal. Bahwa sejatinya yang paling berat itu di HNI itu adalah merubah mindset mitra kita. Yang mindsetnya jualan, yang mindsetnya adalah ngobatin pasien, yang mindsetnya adalah ini dakwah, ini bukan bisnis dan sebagainya. Nah, itulah kenapa pentingnya bahasa lian, pentingnya kita itu adanya coaching. Saya dulu, jujur saya ngomong, ada Pak Esa dengan saya berdua. Ketika ada program SOS, Save Our Success. Saya ditanya Pak Esa, antum gimana kira-kira mau jadi LED? Saya Pak mau bikin kelas KHP. Satu kelas ada isinya 10 orang. Saya punya 20 kelas. Satu orang saya targetkan 100 poin. 100 poin dengan cara apa? Jalin KHT dan sebagainya gitu. Langsung Pak Esa begitu ngelihat itu langsung dia diem, nggak ngasih apa-apa. Udah. Kenapa? Percuma. Karena mindset saya masih KHT, ngajar herbalis, orang belanja dan sebagainya. Ternyata yang benar, tidak bulan itu nggak sampai. Karena saya lupa sekalian bahwa sejatinya yang paling tahu bis inilah mentor. Harusnya ketika saya dikatakan begitu sama Pak Faisal itu, saya nanya, menurut Pak Faisal gimana Pak? Gitu. Kalau saya begini salah apa enggak? Kan begitu.
Dan waktu itu saya presentasi dengan yakin, ini Pak, dengan cara ini saya bisa jadi LED. Maka ketika mitra udah ngomong begitu, maka mentor diam. Oh, ini berarti dia sudah punya cara sendiri. Saya nggak perlu ngasih cara. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, Ustaz. Nggak jadi LED. Setelah saya duduk coaching 3 bulan, merubah mindset, saya datang Pak Faisa, nginep di BC-nya. Nginep di BC-nya, saya lihat. 3 bulan. 3 bulan tak pulang-pulang. Bukan 3 kali lebaran ya, 3 bulan tak pulang-pulang. Nginep di BC. Setiap malam saya coaching dengan beliau. Saya, Pak Erwin, Pak Esa, Pak Rozak, bertiga. Merubah mindset. Apa yang saya kerjakan? Ini bisnis, Pak, bukan jualan. Merubah bagaimana hari ini, kenapa kita sukses dan sebagainya. Itu setiap malam. Makanya langsung berubah 180 derajat. Alhamdulillah saya berhasil merubah mindset saya dan segera jadi LED. Tapi ada kawan saya, Pak Rozak, yang masih dengan mindset beliau sampai sekarang, beliau udah berhasil. Beliau berhasil menjadikan mitranya LED. Tapi beliau sendiri belum LED. Jadi kata kuncinya bahwa lihat mindset. Anda keyakinan itulah kemudian hari ini dipegang terus kuat-kuat. Kalau nggak mau geser itu keyakinannya, makanya saya pernah bikin status. Egomu yang menghambat suksesmu gitu. Egomu yang menghalangi suksesmu. Antara kita dengan mimpi kita itu hanya yang membatasi cuma kita sendiri. Makanya harusnya saya itu udah platinum dari dulu. Itu paham banget. Kenapa? Ego saya yang merasa bahwa saya bisa sendiri itu yang kemudian menghalangi saya. Maka saya akan hari ini bertekad berazam untuk segera jadi platinum tahun ini juga. Kenapa saya lihat malu dengan Anda semua, malu dengan Pak Juari, malu dengan Bu Jarianti, malu dengan Mbak Tin Solehatun, ini orang yang paling berjasa dulu di awal saya mulai HNI ya. Bu Diana, minta saya, Bu Ningrum, minta saya, Bu Sidra Hayu, Bang Yusrul. Kenapa? Karena saya menjadi teladan prestasi. Seperti layaknya Pak Firly Lamri. Ketika beliau berbicara tentang sistem, beliau sendiri yang akan membuktikan bahwa ini sistem itu proven terbukti. Nah, hari ini saya terlena dengan panggung. Apalagi saya punya panggung sendiri. Nah, itu yang kemudian kelemahan saya paham itu. Maka saya berjuang hari ini seperti layaknya AB baru lagi. Seperti layaknya agen baru lagi. Saya tinggalkan semua titel yang hari ini nempel di diri saya. Semua tinggalkan dan mulai baru lagi membangun di Semarang. Karena semua keluarga saya belum satu pun yang aktif di HN. Berarti potensi besar hari ini saya mengembangkan keluarga saya. Dengan cara apa saya lihat? Dengan cara ngomong dari hati ke hati. Heart to heart. Bahasa saya itu, kamu mau ngapain di dunia ini? Kalau kamu begitu terus, kayak mana begitu? Sekarang saya tanya hari ini, HN itu menurut pandanganmu apa? HN itu makhluk apa menurut pandanganmu? Ngobrol dari hati ke hati. Supaya dia tahu, oh pita saya itu. Kenapa hari ini nggak aktif? Karena dia melihat HNI itu jualan. Dan dia nggak bisa jualan. Plus nggak punya modal. Tahu. Oh itu masalahnya. Oh minta saya hari ini itu ternyata nggak ikut atau nggak semangat HN ini gara-gara dia melihat saya terlalu hebat. Ada bicara, saya nggak bisa Pak kayak Bapak keliling daerah terus Nusantara, saya nggak bisa, saya ibu rumah tangga biasa. Iya karena HN itu representasinya saya gitu loh. Jadi kalau saya jalan itu, branding HN itu ada nempel di saya. Apa yang saya lakukan itu menjadi sebuah persepsi baru buat orang-orang di sekitar saya. Oh, HNI itu sesuai apa yang saya kerjakan. Kalau saya kerjakan tiap hari jualan, berarti oh HNI itu kalau saya jualan. Dan saya bukan cocok di situ. Kenapa? Saya nggak bisa jualan. Seumur hidup saya nggak bisa jualan. Maka dia milih untuk tidak ikut. Oh, HNI ini HNI itu ngobatin pasien.
Wah, berarti kalau saya pengen sukses di ini, berarti saya harus bisa terapi. Sedangkan untuk bisa terapi itu panjang kali lebar. Oh, HN ini apa namanya? Dia itu keliling daerah ke luar negeri dan sebagainya. Maka banyak orang yang yang hari ini melihat kita seperti itu, mereka merasa tidak mampu. Tapi kalau melihat ibu-ibu rumah tangga setiap hari di rumah, cerita-cerita HNI, tahu-tahu sudah meningkat omsetnya, meningkat bonusnya. Oh, ternyata ibu rumah tangga kayak Bu Diana, Bu Ningrum, ada Bu Eka, Nawati, dan semua hari ini ibu-ibu rumah yang ikut Zoom hari ini, oh ternyata bisa sukses. Oh ternyata gampang ya ini. Maka berbondong mereka bertanya. Berbondong-bondong mereka akan ikut. Semakin sulit apa yang kita contohkan, semakin sulit kita itu duplikasi. Saya mungkin levelnya Pak Derajat, Pak Dwi Purwanto pasti ingat materi Pak Erwin Sandaklana dulu awal-awal. Di awal-awal itu saya cuma diapain coba. Bapak kalau mau segera jadi manajer, waktu itu PLX sama ya, PLX. Itu gampang Pak, cukup merubah penampilan. Beli sepatu baru, terus pakai jas, pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi gitu loh. Pakai dasi. Terus nenteng kopi sevel. Nenteng kopi HNI, 2, keluar rumah. Kira-kira saya mikir-mikir, kok bisa ya? Ketika kita keluar rumah misalnya, kita keluar rumah, ada tetangga kita lihat. Saya Pak Juari. Hari Ahad gitu, hari Minggu, pakai jas rapi, necis, pakai nenteng kopi sevel. Ya tetangganya nanya, mau kemana Pak? Oh, gitu. Jangan tetangga, istrinya nanya, apalagi kalau Pak Juari itu pakainya jas hitam, pakai baju baju putih dalamnya nggak pakai dasi, pakai peci hitam lagi kan. Ini curiga nih Pak Juari, jangan-jangan mau akad lagi ya. Pasti istri nanya itu, mau kemana ya? Gitu. Itu istri loh. Belum adik, belum tetangga. Pasti tetangga nanya, mau kemana Pak? Saya diajarin Pak Heru dulu ini. Kerja Pak. Oh kerja apa? Nah begitu tanya begitu, kita mulai belok. Masuk ke rumah tetangga kita ngobrol. Oh kerja ini loh, saya bawa produk bagus nih. Nah, namanya produk HNI. Oh itu apa Pak? Kopi apa ini? Jelasin kopinya. Ketika itu dibeli kopinya itu dua kantong itu dibeli, saya pulang ganti baju, maka ketika tetangga kita tanya, loh Pak katanya mau kerja, kok ganti baju lagi pakai oblong lagi? Ya saya udah kerja tadi. Lo kerja apa? Ya itu tadi udah dibeli sama jenengan dua. Gitu doang ya? Iya, itu kerja saya. Ketika ngeliat itu bagian mudah banget. Kenapa hari ini keluarga saya itu belum semangat hari ini? Ya gimana mau semangat Ustaz? Saya itu ibaratnya udah ada di bulan, keluarga saya masih ada di tengah di dalam sumur gitu. Kebayang? Karena udah telanjur, saya datangnya ke sini itu udah jadi hebat duluan. Dulu saya waktu pertama mengawali HN itu ngomongnya herbalis, ngomongnya bekam, kiropraktik, akupuntur. Ya keluarga saya mana bisa kuliahnya gitu loh. Bibi saya mah pengen sukses di HN tapi saya nggak bisa jualan gitu. Saya nggak bisa ngebekam, saya nggak bisa ini diagnosa dan sebagainya. Begitu, saya nggak bisa ngomong. Kadang ngelihatnya terlalu expert misalnya. Itu saya merasa bahwa orang yang dekat dengan saya itu kadang itu kalau bahasa orang Jawa itu dangak, tahu dangak? You know dangak? You know dangak, Bu? Dangak. Dangak itu tergulir terus loh. Ngelihat ke atas terus. Lihat itu kok ke atas terus. Ya nggak pernah lihat ke bawah. Saya lihat bahwa oh kenapa Pak Puput Jaiman itu hebat banget ya. Karena dia itu menyampaikannya dengan bahasa yang pelan, lembut, apa adanya, nggak neko-neko, nggak bahasa-bahasa yang keren-keren. Sehingga ada banyak mitra bilang gini, oh gitu doang mas saya bisa melakukan lebih baik dari Pak Puput. Itu kata kunci di situ. Pak Faisal itu bisa beliau kasih presentasi yang hebat-hebat. Tapi apa prestasinya? Ya gitu-gitu aja sambil semangat nggak serius begitu ya. Ketika saya melihat itu, Pak saya ngisi gitu doang ya. Saya mah lebih bisa kayaknya begitu. Nah itu Bapak sekalian, kenapa hari ini kata kunci yang untuk jadi ahli itu kan duplikasi. Kata kunci duplikasi adalah bagaimana kita hari ini duplikasi itu bagaimana kita hari ini Bapak sekalian melakukan sebuah kerja-kerja yang sederhana yang bisa ditiru oleh orang yang terlemah di grup kita.
Bayangkan misalnya, kalau hari ini saya ngajarkan mitra saya itu seperti layaknya saya ngajari Pak Juari. Sedangkan mitra saya itu ada seperti kayak Bu Murniatun, tukang kerupuk di pasar Beringharjo. Tukang kerupuk di pasar misalnya. Itu bisa jadi LED. Itu kalau mentornya nggak menurunkan tensi ngomongnya itu, wah berat. Kalau ngomongnya terlalu tinggi, mana bisa dicerna misalnya. Tapi yang luar biasa adalah kalau kita salah satu kata kunci kerja benar adalah bukan hanya bangun 10 jalur, bukan hanya PCA dan sebagainya. Itu kan ringkasannya. Penjabarannya panjang. Salah satunya adalah cara kunci kerja benar adalah kita itu tidak menyalahi sistem. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu mengerjakan sesuatu itu yang bisa segera ditiru oleh semua mitra-mitra kita sampai mereka level terendah, terlemah di yang nggak punya modal, yang usianya udah sepuh, yang usianya udah lanjut, itu bisa niru. Berarti kerja kita lakukan benar. Kalau yang bisa niru itu orang hebat saja, maka bisa jadi kerja kita belum benar. Maka itu kenapa lah hari ini saya lebih senang presentasi pakai petako, pakai tangan kosong, gitu. Pakai whiteboard, pakai kalender, dan mengurangi ilmu saya keluar. Aku puntur, aku pressure dan sebagainya. Dulu di awal-awal itu, dulu di awal itu, ibu jadi manajer, Bu, saya ajarin aku puntur. Oh, siapa yang nggak mau manajer? Tapi manajernya bukan manajer karena pengen bisnis, manajer pengen belajar aku puntur. Nah, itu kenapa Pak Basalia hari ini kita kalau kita pengen jadi LED, kata kunci duplikasi. Nggak bisa, nggak. 10 jalur, 12 jalur, punya 4.000 poin, Anda LED. Ketika Anda sudah jadi ED. Nah, 4.000 poin itu nggak bisa sendirian. Pasti dia butuh jaringan. Nah, jaringan itu kata kunci apa? Rekrutmen. Dan rekrutmen kata apa? Apa yang dilihat oleh mitra kita waktu kita direkrut ya. Itu Pak Wasaria. Makanya hari ini banyak mitra saya itu yang nggak direkrut, tapi mereka gabung. Karena saya merasa nggak pernah direkrut. Belum ada orang yang rekrut saya dulu di HRNI. Saya itu dengerin radio, ada kajian bisnis, kajian kesehatan waktu itu, saya ikut aja di Islamic Center Bekasi. Saya daftar, terus saya ikut acara BOS waktu itu. Kalau itu habis itu udah. Jadi saya nggak pernah merasa direkrut. Makanya ada hari banyak mitra-mitra saya itu yang dia terekrut dari online, terekrut dari Facebook, terekrut dari orang nyari obat, lihat di Google, lihat di ini ketemu seperti Bu Siti Rahayu, Bu Dwi Melati, itu melihat dari Google obat ginjal, cari ketemu HNI dekat saya di mana, ketemu, ya tetangganya. Nah itu siapa kita sebenarnya? Ya siapa kita dulu waktu direkrut begitu. Sama, apa bahasanya itu sama. Makanya kita hari ini coba kita belajar membahasakan HNI itu yang sederhana. Semakin sederhana itu semakin mudah ditiru. Dan ketika dia niru banyak, insya Allah LED itu tinggal hitungan hari, tinggal hitungan bulan. Saya merasa bahwa kenapa sampai sekarang hari ini kok malah belum platinum ya? Karena saya semakin lama semakin banyak ilmunya. Dan kelemahan laki-laki itu adalah, kelemahan pria itu adalah kalau ngisi materi, pengen semua dikasih. Pengen semua digelontorkan begitu. Pak Rafiq pernah ditegur sama anaknya, si Fahmi. Abi kenapa kalau ngisi materi kok jarang yang closing ya, jarang yang belanja. Tapi kalau Umi ngisi materi itu banyak yang belanja, banyak closing. Pak Basis Sugianto ngisi HS. Wah, ngisi HS luar biasa ngisi HS-nya. Ibu Bambah yang ikut. Lalu nggak ada yang interest, nggak ada yang closing waktu itu, nggak ada yang belanja. Lalu Pak Basit izin sholat asar, diteruskan oleh istrinya. Begitu pulang sholat asar dari masjid, itu ketemu Mbah lari. Mau kemana Mbah? Mau pulang. Loh, kan belum selesai presentasinya. Saya mau ambil duit. Loh, mau ngapain? Saya mau beli produk itu tadi bagus gitu. Ternyata itu setelah Pak Basit pulang, istrinya Pak Basit itu Bu Dewi siapa namanya Pak?
itu apa namanya, presentasi lagi dengan gaya ibu-ibu, dan itu masuk, banyak yang ngebeli. Karena kalau laki-laki yang presentasi itu, pertama, otak laki-laki itu kan solusi solusi solusi. Kalau orang orang nanya itu langsung dikasih solusi. Pak, obatnya sakit ini apa, Pak? Ini. Sakitnya apa? Ini. Dan pengen semua dikasih. Pengen semua yang ada otak kita itu dikasih semua begitu. Padahal nggak semua pengen dibutuhkan. Bedanya kalau ibu-ibu adalah apa adanya gitu. Itu yang menarik. Oh, begitu ya ternyata. Saya belajar banyak gitu. Belajar banyak di situ. Nah, kata kunci memang duplikasi. Pantang Setiawan salah satu yang terbaik di HNI. Saya lihat, ini kok gampang banget ya ngomongnya. HNI, produk ini. Tapi kok banyak yang terekrut, banyak terjual. Ya karena duplikatif. Nah, itu kenapa saya lihat hari ini 4M 1D itu perlu ditekan, perlu diulang-ulang. Yang pertama mendaftar, yang kedua adalah memakai, yang ketiga adalah merekrut, yang keempat adalah membina, yang kelima duplikasi. Nah, untuk duplikasi dan membina itu di awal-awal libatkan mentor dan leader Anda untuk pembinaan. Tapi kata kunci mandiri adalah kalau Anda bisa mengajarkan sendiri luar biasa. Jadi hari ini saya ingin kita road to LED hari ini, Pak Salian. Kenapa? Saya ingin semua orang di sini itu jadi LED yang kokoh. Bukan hanya LED, tapi LED yang berkualitas, qualified gitu. Apa itu LED yang qualified? LED yang punya bonus 15 juta rupiah sebulan. Bukan hanya 7 juta. Mohon maaf Pak Salian. LED 7 juta itu sebenarnya mau dihapus sama perusahaan. Karena nggak bonafit. Nggak membuat orang jadi terbelalak. Karena 7 juta hari ini itu tidak terlalu besar seperti zaman dulu saya. Orang gaji karyawan Astra ini hari ini udah 7 jutaan. Tapi kalau 15 juta, nah itu baru sesuatu yang luar biasa. Namun kembali lagi misalnya perusahaan memberikan kebijakan karena masukan dari leader-leader HNI, jangan dulu 15 juta. Kasihan yang berjuang. Boleh sekarang pernah lihat nggak keledai di postingan Facebook atau YouTube? Keledai yang orangnya duduk di depan di keledainya, lalu dia pakai kayu, depannya ada wortel. Pernah lihat? Jadi keledai itu dipancing pakai wortel di kayu gitu. Dia jalan ke depan pengen dapat wortelnya, nggak ada berdapat. Itu maksudnya apa Mas lihat? Maksudnya jangan sampai hari ini itu orang udah semangat pengen jadi LED, udah bekerja itu, saatnya naik lagi. Udah dikit lagi naik lagi, dikit lagi naik lagi gitu. Ini kapan sampainya begitu loh. Maka perusahaan terus ngasih kompensasi, dispensasi bahwa LED ada di dua klaster, yaitu LED prime dan LED biasa. LED prime itu ada yang LED LED biasa itu yang bonus 7 jutaan, serapan 36.000. LED prime yang bonusnya 15 juta rupiah sebulan. Maka kalau lihat di postingan perusahaan daftar LED itu yang ada LED prime di atas itu, ada LED biasa di bawahnya. Jadi LED biasa itu dia berarti apa? Bonusnya belum sampai 15 juta rupiah sebulan. Ya udah gede juga, ada yang 12, ada yang 13, ada yang 10, ada 2. Ini pasti ada. Nah, itulah LED. Nah, LED pun itu dia ada klaster-klasternya. Ada LC kayak saya, Pak Derajat, Bang Yusrul, Pak Dwi Purwanto, LC. Ada yang SLC. SLC itu yang di atasnya lagi. Ada Pak Tomida dan sebagainya. Naik lagi ada ALC, Ambassador di Club. Naik lagi ada PLC. LC itu dia itu punya target sebagainya. Nah, ini saya jelaskan nanti kalau udah LED ya. Hari ini kita road to LED dulu. Jadi kata kunci adalah kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang segera bisa ditiru oleh mitra-mitranya. Gitu. Saya bisa bikin poster. Saya bisa bikin template. Pertanyaannya adalah apakah semua mitra saya bisa bikin? Apakah mitra saya semua bisa bikin kan gitu? Enggak semua bisa. Enggak semua bisa bikin gitu, template dan poster. Misalnya kayak background saya ini. Itu enggak semua orang bisa bikin ini. Benar-benar.
Udah dikasih materi PowerPoint gitu. Yang ada apa? Bingung. Aduh, kecepatan Pak. Banyak hal itu. Tapi kalau diajarin dengan Canva, dengan gaya-gaya kemarin saya udah, "Nih Bu, saya udah bikin posternya. Udah bikin posternya. Silahkan Ibu apa namanya? Tinggal kasih tinggal kasih nomor telepon di situ." Bentar. Jadi seperti ini yang kadang-kadang saya perlu ceritakan supaya apa? Supaya kita bisa terduplikasi lebih masif. Seperti itu ini Mas Harian. Ini ekspektasinya adalah Anda jadi AB 10%, diceritain bahwa gampang jadi LED, itu kayak lempeng aja, udah jalan lurus aja, lempeng aja jadi LED. Ternyata ketika ada jadi AB 10%, itu begitu jalan, ketemu problem, ketemu penolakan, kegagalan, challenge baru, depresi gitu kan, baru dimotivasi lagi, baru dia bisa ketemu suksesnya. Banyak hari ketika ketemu problemnya, lalu ketemu penolakan, itu jatuh hablok begitu. Jatuh seperti layaknya pulpen jatuh dari limpahan dari atas begitu. Di challenge begitu, wah depresi itu saya pernah depresi, saya cerita apa adanya. Ketika saya ngejar itu LED namanya itu LED itu, wah bertahun-tahun itu nggak jadi-jadi itu, depresi misalnya, depresi nggak mau lagi, pengennya kerja lagi, kayak kerja lebih enak. Saya tinggal berangkat kerja, saya dapat gaji. Ini luar biasa, nggak jelas berapa gajinya. Di awal itu bingung, ini ngapain saya ini? Bonus nggak naik-naik, 1 juta, 1,5, 2 juta, turun lagi. Ya dengan kondisi saya modal, karena begini Mas Alia, saya pernah tanya ke istri, ya Ma, itu kenapa ya orang di apa namanya di Indosemen itu gaji 20 juta sebulan tapi kayak payah banget ya. Kita gajinya sama dia ini tapi kok gini-gini aja. Saya mikir panjang lebar kenapa gitu. Oh iya, bedanya soalnya dengan sini. Kalau di sana itu berangkat kerja, mobil disiapin sama perusahaan. Dari rumah ke kantor, mobil di apa namanya taruh, bensin dibeliin. Nggak keluar macam-macam. Kita mau HS ke mitra itu, kita harus bawa mobil sendiri, bensin sendiri, kita ngasih promo, kita support, kita ngasih macam-macam. Itulah kenapa memang dalam bisnis networking itu Anda siap bahwa bonus kita itu 50% itu kadang-kadang kepotong untuk operasional. 50% itu. Tanya beberapa kali di hari. Bayangkan Pak Dwi Purwanto ke Papua. Itu nggak mungkin minta ongkos ke Papuanya, mitranya kan gitu. Pasti ongkos sendiri. Nah, di sini Pak dari Jawa ke Papua itu tiketnya lebih mahal daripada Jakarta Singapura. Belum lagi misalnya kita ke Medan, ke Bengkulu, ke Manado, belum di sana nginep hotelnya, belum makannya, itu gede banget budgetnya. Maka ketika Anda hari-hari lihat, ini udah hari gede-gede. Ya, Anda siap ketika jadi leader bahwa 5% uang kita itu, bonus kita itu akan kesedot untuk operasional. Dan kita paham Mas Ralian, memang hari ini kerasanya kok uangnya nggak nyangkel gitu loh. Banyak uang yang apa namanya tidak seperti yang dilihat. Bahasa sederhananya saya bahasa sederhananya. Ya kalau orang bonus 50 juta sebulan, itu kan udah gede banget kan gitu. 50 juta itu kalau di 10 bulan aja ditabungnya 10 juta dipakai buat makan sendiri. 40 jutanya itu dipakai untuk apa namanya? Dipakai untuk nabung misalnya gitu. Setahun itu udah 500 000 000, bayangin Pak. Setahun udah 500 000 000. Tapi luar biasanya mentor HNI itu mereka nggak mau begitu.
mereka terus berbagi. 40 juta atau 50 juta bonus itu kadang-kadang disisakan cuma 10 juta untuk ditabung. Bahkan untuk yang lain itu untuk operasional besar luar biasa. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita pengen semua mitra kita itu ini jadi kayak kita, itu pertama. Yang kedua, karena kita tahu ini bisnis tidak dinikmati cuma hari ini, tapi ini bisnis maraton, bisnis akan dinikmati anak cucu kita nanti. Kita bangunnya sekarang, nikmati nanti. Kita para LED itu rata-rata hari ini mencegah untuk tidak habisin uang kita hari ini. Nabung investasi lagi. Apa investasi terbesar, terbaik aset kita di jaringan? Mitra. Aset yang tidak ternilai misalnya. Ada banyak hari ini, Anda hari ini itu, untuk ketemu Anda itu mengorbankan banyak hal. Waktunya untuk keluarga, ongkosnya, waktunya, sebagainya itu. Nah, itu yang luar biasa misalnya. Nah, ketika ada hari ini, paham bahwa kita harus sukses di hari ini, maka siap, kita harus mengerjakan hal-hal yang mudah segera ditiru oleh mitra-mitra kita. Paham ya? Jadi kalau bikin poster seperti ini Mas kalian, yang saya bikin begini, banyak begini, itu belum tentu orang semua bisa bikin posternya. Sepakat? Nah. Ya, makanya saya bilang sama mitra saya, Ibu nggak usah capek-capek bikin posternya, Bu. Saya udah bikinkan, silahkan Ibu cukup kasih nomor teleponnya. Nomor teleponnya di situ. Nih, misalnya kayak gini. Yang paling gampang dimengerti. Langsung paham kan apa maksudnya? Nah, itu untuk punya ide begini tidak mudah. Nah, makanya saya nggak kasih nomor telepon di sini. Saya cuma ajarin mitra saya itu, Ibu tinggal klik fotonya, edit, tambah nomor telepon di bawahnya. Jadi orang kalau butuh mustika darah, tinggal. Saya kadang-kadang pernah salah bikin yang before mana, yang after mana ketuker. Jadi kalau ketuker kan bahaya gitu ya. Nah, artinya Bapak sekalian, penting banget kita pahami bahwa lakukan kerja-kerja sederhana dari sekarang. Dari sekarang. Pahami bahwa kita itu, ibu-ibu sekalian yang sudah ED nih, yang udah ED, ada Bu Agustina, ada Pak Andi Royatna, ada Bu Fatimah, ada apa lagi? Bu Diana, ada saya nggak hafal semua ya. Ya banyak orang-orang yang sudah ED hari ini. Kuncinya kan kita punya 10 jari kita itu ada isinya orang semua. Dan punya omset 4.000 poin semua. LED itu pasti. Nah, 4.000 poin satu jalur itu kan kata kuncinya apa? Punya minimal basic pasar itu 50 sampai 500 agen di situ. Kalau ada 50 sampai 500 agen di situ, maka 4.000 poin itu sangat mudah sekali. Nah, pertanyaan adalah memang nggak mudah ketemu 10 orang yang aktif. Benar. Problem kita hari ini bukan tidak bisa merekrut, bukan. Tapi problemnya kita hari ini, kita sudah punya jaringan, gimana caranya jaringan itu melek bisnis. Sepakat? Nah, maka kita harus berani mengcompare antara bisnis HNI dengan bisnis luar sana. Kalau orang udah daftar HNI, orang udah pakai produk HNI, kita harus berani memberikan edukasi bisnis bahwa bisnis HNI ini cakep banget untuk digelutin. Tidak hanya produk. Kalau produk insya Allah udah sangat yakin mereka. Apa buktinya? Buktinya mereka pakai. Buktinya mereka itu pengguna setia, loyal. Saya sering dengar ada curhatan para mitra itu adalah mitra saya Pak baru mau pakai doang. Artinya apa? Artinya sudah pakai semua. Udah sepakat dengan produknya, cuma belum yakin, belum tahu gimana sih cara kerja bisnisnya. Benar-benar. Itu pentingnya kita Pak sekalian, para mentor HNI itu
meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau saya pikir, saya pribadi ya, dengan kondisi hari ini, untuk orang kampung di Semarang, di Ungaran, ya sudah cukuplah, alhamdulillah begitu. Hutang tinggal dikit lagi gitu kan. Itu begitu nanti bonus itu 100% dinikmatin, ya jadi ya sudahlah, ngapain lagi mau ngejar yang lain gitu. Kalau bahasa kita hari ini pengen pengen zona nyaman. Tapi kan kita ngelihat saudara kita sendiri. Saya bilang bahwa hari ini begini Mas Arya, memang sukses tidak menular. Sukses itu harus diperjuangkan. Kita kenal dengan Jack Ma. Siapa nggak kenal dengan Jack Ma? Orang terkaya di Cina. Tapi pertanyaannya, kita kenal dengan saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, pamannya, enggak kan? Kita kenal dengan Khoirul Tanjung. Khoirul Tanjung itu kadang-kadang kita nggak tahu kakaknya siapa, adiknya siapa begitu. Tapi yang luar biasa di HNI, kita kenal Pak AM Jajat. Pak AM Jajat itu, beliau punya adik LED dari Kalimantan begitu. Berarti kan kakaknya LED, adik bisa LED. Itu yang menarik di HNI misalnya. Itu yang jarang di luar sana. Kita kenal Pak Basit itu dengan Pak Rofik, kakak beradik. Kita kenal Pak Jen dengan Pak Firly, kakak beradik. Kita kenal juga ada Pak Firly dengan Bu Olni, suami istri. Jadi yang unik di HNI adalah kita itu bisa di LED bareng dengan keluarga sekeluarga. Pak Husni Mubarak, 9 bersaudara nggak salah, 9 bersaudara, 5-nya LED misalnya. Kak berarti 9, 5-nya LED. Salah satunya PLC. Bayangkan. Jadi kalau saya diceritain sama Pak Husni itu, ya ngumpul itu adik-adiknya, Bu Susanti, Anissa, Pak Imam dan sebagainya. Kita mau bangun pesantren. Kan ini lagi mau pesantren keluarga itu. Ya kita sumbangan LED, ini kan LED nih. Ya itulah Mas Imam lah yang paling gede. Kan PLC gitu. Masa PLC cuma dikit banget? Itu PLC-nya kakak sendiri misalnya. Kebayang hari ini kalau kita jadi kakak, kalau kita ngelihat adik-adik kita itu ikut inaugurasi bareng kita, luar biasa. Keren banget gitu. Itu udah kita kayaknya udah nggak mikir adik kita lagi, plong gitu loh. Kenapa? Karena kalau di HNI udah pasti jelas gitu loh. Tapi memang problemnya nggak semudah itu. Ngajak keluarga itu nggak semudah apa yang kita lihat gitu loh. Sehingga hari saya salut banget dengan Pak Jajat yang hari ini adiknya udah jadi LED gitu loh. Itu kan keren banget, itu nggak mudah loh misalnya, asli. Ngajak adik kita itu aktif di ini nggak mudah, benar-benar. Tapi tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Makanya saya tanya sama Pak Mas Harif itu. Dulu waktu diajak Pak Nasruddin apa ini ya? Oh, dulu diajaknya kita bangun bisnis keluarga gitu. Oh, gitu ya, bisnis keluarga ya? Iya. Saya coba adik saya itu, ayo kita bangun bisnis keluarga. Kalau ibu kita butuh apa-apa itu, kita bisa patungan bareng gitu. Nah, itulah kemudian sekalian, ya mungkin adik saya udah mulai banyak yang mengakui, Mas, kasih THR lah. Loh kan kalian kan udah pada kerja gitu kan, udah punya suami dan sebagainya. Ya kan beda Mas, kita kerja berdua sama Mas kerja sendiri beda gitu loh. Saya mau balikin tapi nggak nyampe. Saya mau balikin gini, ya kamu diajak nggak mau, itu saya nggak nyampe sama adik saya itu. Karena perlu pelan-pelan ngomongnya gitu kan. Bahasa saya pernah marah-marah ke adik saya itu, asli itu. Adik saya itu. Di kamar lagi ngumpul, lagi pada curhat begitu, saya tanya, kalian sih nggak mau ikut? Saya gebrak-gebrak meja itu. Coba kalian lihat saya dari dulu. Itu pada diem semua itu. Kalau saya udah marah begitu. Marahnya dalam artian apa? Gregetan gitu. Saya bilang gini, orang lain itu saya support habis-habisan. Masa adik sendiri gak saya support? Kan beda banget begitu. Kalau saya naik mobil sama adik saya, berdua, adik saya itu perempuan gitu kan, itu gak ada yang curiga gitu loh. Orang saya sholat pegangan tangan aja itu gak batal bahasa saya gitu loh. Oh adik sendiri. Nah itu kalau saya kadang-kadang itu kan bikin gregetan begitu. Ya memang kondisinya gitu. Maka kalau Bapak Ibu sekalian hari ini merasa keluarga sendiri belum dukung, ya apa yang kita butuhkan? Buktikan aja udah. Memang begitu misalnya. Semua orang bisnis tahu bahwa orang keluarga itu ketika kita bisnis, keluarga lah orang pertama yang biasanya itu malah nggak ikut bisnis kita. Justru orang-orang asing itulah yang ikut dan mereka nanti membesarkan bisnis kita bareng. Dan ketika kita sukses,
Orang yang pertama menikmati siapa? Keluarga. Dan ketika kita sukses, itu siap-siap orang-orang ngaku keluarga. Oh itu saudara saya itu. Oh itu kakak saya itu. Oh itu ponakan saya. Itu pasti begitu. Maka kalau hari ini saya lihat Anda lagi berjuang di HNI, diremehkan keluarga-keluarga nggak ikut, justru itu tantangan luar biasa buat Anda. Harus buktikan segera jadi sukses di HNI. Segera sukses di HNI. Saya pernah sampai pas lebaran itu, bapak saya sendiri bilang apa? Kamu itu semenjak resign dari Astra, kamu malah tambah belangsang begini. Adikmu udah bawa mobil, kamu malah pulang ke kini malah minta uang saku pulang ke Bogor begitu. Saya sakit hati. Asli itu, bapak sendiri bilang begitu. Bapak saya sendiri gitu loh. Bilang begitu. Dalam hati saya buktikan Pak, tahun depan saya pulang bawa mobil begitu. Begitu saya pulang, ya kondisinya nangisnya nangis batin gitu. Nangisnya nggak bisa keluar air mata gitu. Karena malu di depan bapak nangis gitu. Cuma saking levelnya begitu loh. Bapak sendiri bahasanya, bayangin. Harusnya kan bapak itu kan support. Ayo, kamu bisa. Kan begitu. Kamu tuh paling istighfar gitu. Mau dijatuhin habis-habisan begitu. Ya itu memang takdir ya. Mungkin gara-gara itu saya jadi suaranya hilang, Pak. Suaranya masih? Masih ada, Pak. Terus lanjutkan. Masih, Pak, bagus, Pak. Bagus ya. Jadi ketika seperti itu saya lihat, saya habis-habisan itu. Asli habis-habisan, nggak kena waktu saya. Dari Bogor sampai ke Tangerang naik motor. Ketika jatuh bangun di sini, ingat kata-kata bapak saya itu. Sakitnya itu sampai ke bawah, sampai tidur begini gitu loh. Kebayang gitu loh. Bapak sendiri bilang begitu. Tahun depan ya saya pulang bawa mobil Agya gitu. Nggak tahu pokoknya caranya gimana itu beli mobilnya. Saya penting bawa pulang bawa mobil begitu. Itu kalau orang udah bertekad begitu. Jadi kadang bisa jadi hari ini Anda tuh perlu disentil begitu loh. Ada orang ngomong pahit begitulah, orang terdekat gitu. Baru bisa keluar api semangatnya kalau bahasa Dragon Ball itu, bisa keluar sensayanya begitu. Suaranya hilang-hilang, Pak, nggak ada suaranya. Suaranya lancar. Lanjut. Lancar. Yang ibunya masalah. Sinyal sananya ya. Lancar, Bu, lancar kalau di sini semua. Lancar ya. Jadi ya, itulah kemudian hari ini kalian, saya buktikan itu. Saya buktikan pokoknya harus sukses dia ini. Piye carane? Saya merapat ke mentor, saya tanya ke Pak Esa sampai nginep-nginep. Itu kisahnya di situ saya lihat. Kalau bahasa sederhana yang ngapain coba? Nginep-nginep di BC. Itu. Saya tahu bisa pulang pergi dari rumah kalau saya pulang ke rumah kondisinya itu di rumah nggak kondusif, ya jadi down lagi. Kita udah berkobar-kobar gitu kan. Mama, kita akan 5 bulan lagi kita dapat bonus 20 juta. Apa kata istri? Alah ya nggak usah lah neko-neko. Kamu itu udah cocok begitu. Wah ya, tambah sakit hati. Itu kalau nggak segera keluar itu tambah drop. Kita udah kobar-kobar dipadamin dengan kata gitu. Nah, itu yang kemudian saya itu harus pokoknya jangan sampai keulang dulu lah. Pokoknya sukses begitu. Sampai saya ke Pekanbaru ikut mitra itu. Kita saya mau ke keluarganya. Diajak saya. Yo siap ikut Pak. Itu Bu. Anak saya baru lahir 2 minggu. Saya tinggal ke Pekanbaru. Pulangnya kalau nggak salah 3 atau 2 minggu gitu. Saya sepekan di Pekanbaru, sepekan di Padang. Wah di situ baru itu kena Dumai, Rumbai, sampai bahkan Batu. Itu pipa semua itu ya, pipa apa namanya pipa gas tuh. Wah atau sawit di mana-mana. Mulai dari Pekanbaru naik mobil sampai ke Padang. Banyak pelajaran saya dapat begitu. Jadi artinya bahasa kalian, memang itu kalau Anda itu nggak disentil kenceng gitu, itu kadang-kadang nggak keluar itu namanya power dalam dirinya. Jadi kalau di Avengers itu ada yang orang hijau itu, Hulk gitu. Hulk. Itu kan kalau dia jadi hebat itu karena apa? Karena dia udah emosi tingkat tinggi. Ibadah udah sampai ke hatinya dia marah begitu. Nah, Anda itu punya raksasa di dalam diri Anda sendiri. Tapi raksasa itu nggak pernah muncul. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang membuat dia muncul. Sesuatu yang membuat dia itu keluar gitu loh. Nggak usah tanya macam-macam tentang LED bisa lihat. Kalau Anda sudah mentok itu pengen punya penghasilan gitu, dia tahu sendiri caranya. Dia kan nemukan cara sendiri.
Seolah-olah kalau kita hari ini ada keluarga kita, saudara kita itu yang butuh duit untuk operasi. Dan harus segera disiapkan. Itu bisa kok duitnya. Ada duitnya. Jadi bukan hal masalah cara. Cara itu sederhana kok. Anda tinggal nanya ke mentor. Pak mentor, saya udah ED nih. Gimana caranya saya jadi LED? Oh gampang. Cukup 10 jalur 4.000 poin. Selesai jadi LED itu. Oh gitu Pak? Iya. Tapi susah Pak. Saya minta saya nggak aktif. Nah itu berarti belum ketemu big giant-nya di dalam tubuh. Itu artinya tadi apa? Logika kita itu masih main, bukan perasaannya. Jadi makanya kenapa saya itu sampai bisa nginep itu. Karena di otak kita itu ada 3 misalnya. Ada 3 tipe. Ada 3 tingkatan. Tingkatan utama adalah logika. Otak paling atas itu logika. Makanya kenapa anak kecil itu begitu lahir, ini bun-bunnya masih empuk. Karena otak logikanya belum muncul. Otak logikanya belum muncul. Dia tidak bisa bedakan antara itu cabai, mana coklat. Nggak bisa bedain. Logikanya. Kalau logikanya muncul di kecil, waktu kecil muncul, nggak mungkin orang ada mau belajar sendiri. Kalau anak kecil itu dari kecil udah logikanya muncul, dia lagi merangkak, lagi pengen berdiri, jatuh geblak, kepalanya benjut, kepalanya bocor kadang-kadang, nangis kenceng. Itu bisa jadi kalau logikanya kayak kita hari ini, nggak mungkin dia berdiri. Ah, saya udah jatuh berkali-kali, daripada saya belajar berdiri, pasti jauh lagi, udahlah saya merangkak aja. Ya seumur hidup kita merangkak. Alhamdulillahnya bisa lihat otak logika kita itu muncul ketika udah 10 tahun ke atas. Coba kalau munculnya itu waktu pas bayi, begitu lahir ceprol, langsung otak logika kita keluar. Nggak mau itu sampai berangkat jalan. Nggak mau kita belajar jalan. Dan seumur hidup kita merangkak. Kenapa? Karena kita hari semakin tua, semakin banyak pengalaman-pengalaman terjadi, semakin nggak berani untuk mencoba hal baru. Bedanya anak muda dengan orang tua adalah kalau anak muda itu dia senang belajar, maka dia coba hal baru. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kalau orang tua udah banyak gagalnya, dia nggak mau coba hal baru. Kenapa? Kalau gagal lagi, gimana? Maka jangan heran kalian, jangan heran. Beda banget anak muda. Anak muda itu nggak pernah gagal. Tapi dia punya kelemahan. Gampang mut-mutan. Kalau punya anak muda itu mut-mutan kadang. Kalau nggak gitu loh. Tapi kalau dia loyal, wah dia luar biasa banget. Jadi kalian, untungnya kita otak logikanya itu munculnya waktu dewasa. Coba kalau waktu kecil. Yang di bawahnya ada otak reptil. Otak respon, reaksi. Gitu. Jadi ular itu begitu dideketin langsung dia gitu naik gitu. Reaksi. Nah, paling bawah kita adalah otak mamalia. Otak mamalia itu kata kunci cuma 2. Fight or flight. Fight melawan atau dia kabur. Makanya kalau gajah dan sebagainya itu, kalau dia lagi di ini, dia maju sampai mati atau dia kabur. 2 itu, flight or. Nah, justru di otak inilah otak perasaan, otak emosi yang dia berhubungan langsung dengan saraf tulang belakang kita. Jadi begitu emosinya udah kena kalian, perasaannya udah kena, dia tidak akan berpikir macam-macam. Contoh sederhana. Coba Pak Juari semua yang punya istri hari ini ngajak jalan istrinya naik motor malam-malam. Jam 12 malam. Yuk mah kita jalan-jalan keliling-keliling kota naik motor. Apa kata istri? Enggak mau. Dingin. Iya itu. Apain juga gitu. Coba ada lihat hari ini. Anak muda-mudi itu yang naik motor boncengan, kadang yang perempuan pakai you can see. Enggak kedinginan. Benar-benar. Karena otak perasaannya sudah kena. Logikanya mati. Kalau perasaan sudah kena, bahasa lihat, logikanya mati, ilmunya hilang. Makanya kita kalau mau coaching dengan mitra itu ngomongnya heart to heart, hati ke hati gitu loh. Jangan pakai logika, kalau logika nggak masuk. Dari hati ke hati. Ngomong dari hati ke hati misalnya. Itu cara aktifkan mitra begitu. Nggak bisa di acara. Nggak bisa bikin acara begini, nggak bisa. Datang ke rumahnya. Tahu masa keluarganya atau video call. Dan tidak melulu ngomong HNI. Makanya kadang-kadang kita bilang 10 jalur susah banget Pak ya. Ini ngajak HS aja nggak pada mau. Dan orang nggak butuh HS.
Kalau dia udah klik dengan kita itu, jangankan HS. Kan saya tanya hari ini, perlu nggak kajian Pak pagi ini? Yang jawab kan nggak banyak. Tapi sejam nggak banyak, Bu, alhamdulillah ada 64 orang. Kenapa? Ada jeda-jeda besar yang nanya. Pak Dajat, Bang Yusrul, Pak Dwi Purwanto. Perlu begitu. Itu kan sebenarnya kita mencari apa ya? Bahwa saya pakai pasti bikin begitu loh. Coba kita akan lihat nih, siapa sing semangat begitu loh. Artinya apa bisa lihat? Kata kunci mengatakan mitra hadir ini adalah kita sentuh hatinya. Ada banyak yang nanya, Pak itu gimana caranya aktivitas Denny yang 2 tahun nolak ya? Ya itu saya sentuh hatinya. Lagi naik mobil, sebelah naik mobil sama saya cuma cerita gini, Sat, antum bayangin nggak Sat? Kalau misalnya ini mobil antum, bayangin nggak? Nah, antum nyupir, sebelahnya istri, di belakang anak-anak. Kebayang nggak? Wah, dia langsung duduknya berubah. Yang awalnya duduk biasa, langsung duduknya di atas, kakinya diangkat ke kursi gitu, sambil kayak saya mau turun di sini aja, mau ngapain? Saya langsung mau PCA. Gitu. Kenapa? Kena hatinya misalnya. Nah, kekuatan leadership adalah tidak hanya kita paham cara, tapi bagaimana kita paham menyelami perasaan mitra-mitra kita, menghargai setiap mitra-mitra kita. Apa sih yang dibutuhkan mitra kita? Apa yang mereka pingin ini? Apa yang mereka mau membantu? Kadang ada mitra nggak mau dibantu, ada karena pengen bekerja sendiri. Ada yang butuh diapresiasi. Pak, saya nggak berani ngerekut, Pak. Saya udah keluar rumah, Pak, tapi nggak berani prospek, Pak. Bagus banget, Bu. Bagus banget, Pak. Sudah ada peningkatan. Ibu, Bapak sekalian udah berani mencoba. Besok lagi, Pak, saya baru berani ngomong 1 orang, Pak. Wah, cakep. Udah berani ngomong. Besok lagi, Pak, saya udah ajak, Pak, tapi belum closing. Keren banget, Bu. Keren banget, Pak. Udah berani nyoba, gitu loh. Nah, ketika diapresiasi begitu, lama dia punya kepedean. Alhamdulillah, Pak, udah closing. Wah, keren, dasar. Gimana, Bu, ceritanya kok bisa closing itu? Ceritain dong, Bu. Seperti itu, saya lihat. Apresiasi. Maka saya bilang sama mitra saya itu, Ibu buat kalian kalau bikin HS, yang datang semua disapa. Kalau bisa, HS itu kita datang awalan, paling awal. Bantu beres-beres, bantu nyiapin makanan, kalau ada makanan, bantu nyiapin bedboard dan sebagainya, apa yang perlu dan sebagainya. Siapin, nanti begitu ada orang 1, 2 datang, kita kasih salaman. Selamat datang, Bu. Ini dengan Ibu siapa ya? Oh, ini dengan Bu Kuntari. Oh, Bu Kuntari ini yang sering itu ya dibicarakan sama Pak Dajat ya. Oh, ini siapa ya? Oh, ini saya ini Pak Budiana. Oh, ini Budiana toh. Mana kabarnya, Bu? Saya tuh lihat di Avo Ibu. Wah, itu seperti itu saya lihat. Sambutan. Saya datang ke banyak leader itu disambutnya dengan luar biasa. Saya awal-awal gabung. Ketemu satu muslim, bisa salaman, dipelukan hangat gitu. Saya bilang, "Aduh, ini orang ini sama saya begini banget ya." Ini jadi semangat itu loh. Jadi ukhuwah persaudaraannya kerasa, bukan antara bos dengan anak buah. Bukan ini leader besar dengan anak buah, enggak, tapi semua itu kerasa itu. Makanya kalau saya salah satu, "Gimana, Bu? Ini Ibu siapa namanya ya?" Oh, saya lupa namanya ini, mukanya itu family siapa ya? Seperti itu, supaya orang itu nyaman ketika HS, supaya orang itu nyaman ketika dengan kita, dan ketika dia nyaman, dia masuk materinya. Kalau nggak nyaman, nggak masuk materinya. Benar-benar. Itu kalau dulu sekolah, kalau gurunya itu bukan guru yang kita nggak suka itu, masuk ke pelajaran? Nggak masuk itu. Nah, itulah kemudian saya lihat hari ini. Sejatinya gampang sederhana, Bu. Bangun 10 jalur, 4.000 aja buat ED, Busari, area gitu kan, Padang. Terus ada siapa lah, itu banyak di sini ya, Bu Tanti gitu kan, yang sudah luar biasa dari Semarang gitu kan. Bu Vivin, Bu Widya, terus ada Bu Asnidar, Mbak Tin, Pak Teguh, Bu Susi. Semua ya ini masuk Kholis Majid itu. 10 jalur 4.000 aja udah jadi ED kok. Yang penting kita ED dulu ya, kita ED dulu. Kalau belum ED gimana, Pak? Ya jadi ED dulu. Kalau udah ED, bangun 10 jalur, 4.000 poin, meskipun itu generasi ke-100 nggak masalah. Yang penting ada yang aktif di situ. Makanya salah satu paradigma sukses adalah punya omset besar. Omset besar itu 1 jalur minimal 3 stokis.
3 agen stok di situ. Kalau satu jalur ada 3 agen stok, insya Allah kuat. Kalau mau ikutin saran saya satu jalur ada 3 ED di situ. Kalau satu jalur ada 3 ED di situ, insya Allah kuat. Cara saya. Gitu. Hari ini alhamdulillah sudah ada ED-nya, itu ada 4 jalur yang lebih dari 3 ED. Tinggal yang jalur ke 5, 6, 7. Karena kalau saya yakin, kalau saya ngejar omset belum tentu dapat, leader belum kebentuk. Tapi kalau saya ngejar create leader, maka leader kebentuk, dapat leadernya, omset itu efek samping. Gitu. Pasti, kenapa? Begitu ada leadernya, otomatis dia jalan. Saya ada cerita dari MLM sebelah. Dia baru bangun di daerah Prabu Mulih, yang cerita Pak Ali Chandra. Begitu dibangun, omset besar. Blung, begitu. Leadernya situ seminggu, omset besar. Begitu leadernya pulang, nggak ada omset. Kenapa? Di daerah situ nggak ada leadernya. Nggak ada yang mau PCA, nggak mau gesit dan sebagainya. Nah hari ini Pak Dwi Purwanto ada di Kulon Progo. Ada satu leadernya ada di Padang, Bu Sari area. Namanya Sari Padang, ya benar ya. Itu. Timnya itu. Nah, itu tetap bertumbuh di sana meskipun tidak ada Pak Dwi di sini. Kenapa? Sudah ada leader di situnya. Pak, tapi kan saya belum punya leader. Kalau Anda leadernya jagoan kampung, 1 RT, 1 kecamatan, perbesar dulu grupnya. Ini orang-orang yang khususnya masih EDD baru, new ED, yang belum punya tim. Gedein dulu grupnya, Pak. Contoh begini, Anda target 1 hari ngerekrut 1 orang. 1 hari 1 orang. Dengan terjual omset 100 poin. 1 orang 100 poin. 30 hari sudah 30 orang. 3.000 poin. 60 hari 6.000. Terus saja begitu. Lama-lama omset ada kan setahun kemudian Mas kalian, itu udah berapa? 362.000. Setahun. Ya minimal 36.000 lah. 36.000 itu udah LED. Tapi uniknya adalah ketika Anda jadi LED, itu banyak kita agen baru semua. Ketika dikumpulkan, yang datang nggak banyak, tapi mereka tahu kalau dibuat bonusnya. Alhamdulillah Pak sekalian, saya bonus 10 juta. Di depan kita itu yang bonus 100.000, 200.000, kira-kira pengen nggak? Muncul tim solid di situ. Pak saya ajarin dong Pak. Mepet mereka, kenapa? Kita membuktikan. Itu tandanya Pak sekalian, daripada kita tiap hari ngeluh. Saya nggak punya mitra, saya nggak aktif, mitra saya nggak mau HS, ini mitra saya baru mau belanja doang, itu perbanyak jumlahnya sampai Anda memenuhi qualify untuk jadi LED, maka satu persatu nanti mitra akan aktif. Itu yang saya kerjakan di awal. Karena create leader memang tidak mudah. Tapi begitu jadi, kalian jadi itu tidak perlu ditanya tiap hari. Karena saya paham banget Pak Dwi Purwanto itu nggak pernah tanya ke Bu Sari Elia tiap hari. Gimana Bu, udah TP belum? Nggak perlu. Karena Bu Sari Elia udah tahu. Pak RM Derajat tidak perlu nanya ke Bu Nurbaiti. Gimana Bu omsetnya? Tiap hari nggak perlu. Kenapa? Paham Bu Nurbaiti pasti udah tahu kerjanya. Karena leader. Nah untuk itu gedein dulu bonusnya Pak. Bangun pasar dulu. Kata kunci bangun pasar adalah PCA. Nah Anda siap nggak menukar waktu Anda dengan HNI? 1-2 jam, 20 kali PCA. Ini bagi ibu Bapak sekalian yang baru merintis di HNI. Yang merasa belum punya tim solid. Sudah kenapa Bapak sekalian? Daripada dipikirin terus namanya tim solid, mending dikerjain. 1 ilmu berbanding dengan 10 amal. Kata Bu Siti Khalifah kemarin, 1000 perkataan kalah dengan 1 action begitu. 1 aksi. Jalani aja Bapak sekalian. Kata kuncinya kalau ada ide adalah bangun 10 jalur, 40 poin. Jadi sekarang buka bukunya nanti di rumah, kerjakan, buka bukunya, lalu Bapak Ibu sekalian bikin bulet-bulet 10. Gitu, 10. Lalu di bawah itu tulisin di namanya. 1 siapa namanya? Gen 1. Pak Juari, Jarianti, Tisolihatun, Emi, Ningrum, terus Diana. Tulisin. Berapa omset mereka? Di bulan lalu. Lalu tulis di bawahnya lagi. Berapa stokis agen stok aktif di bawahnya. Nanti ketahuan tuh. Oh ternyata jauh ini belum ada nih, jauh ini belum ada. Nah, lalu dipoto pakai handphone, kirim ke mentornya.
Pak Mentor, Bu Mentor, ini setelah ini diapain? Siap. Siap kan nih? Ya siap, yang mau LED aja, yang nggak mau LED nggak usah gitu loh. Itu capek Pak, ngerjain gitu capek, ngapain gitu loh. Atau belum tentu berhasil. Saya bilang bahwa Anda bergerak itu pasti capek dan belum tentu berhasil. Tapi Anda nggak bergerak, yakin nggak akan sukses seumur hidup. Pilihan ada di Anda. Ya. Jadi tugasnya sederhana, Anda bangun itu, bikin 10 jalurnya, bangun gambar di kertas gede, lalu disusun namanya, tim solidnya di atasnya itu, atau gen satunya itu, 1 sampai 10 plus levelnya. Lalu di bawahnya ada omsetnya. Plus di bawahnya lagi ada berapa agen stok di situ. Sudah itu Anda foto kirim ke mentor. Pak Mentor, Bu Mentor, tolong ajarkan saya ini supaya ada omset semua. Cara gimana? Gitu. Cara gimana? Lakukan itu sesegera mungkin. Setelah Zoom ini tutup, kerjain. Yang paling pasti adalah Ibu sekalian, ini buat yang mau LED aja, yang mau segera jadi LED. Kalau mau nyantai, nggak mau jadi LED, nggak apa-apa, nggak dikerjain nggak apa-apa, nggak ada rugi kok. Ini nggak wajib. Ini bukan antara bos dengan bawahan, bukan. Antara pegawai dengan atasan, bukan. Ini antara mentor dengan mitra. Itu. Antara coach dengan pembinaannya. Jadi silahkan dikerjakan ke Pak Juari, ke Pak Tony, Pak Purwo. Kalau Bu Agustina bisa ke Pak Nur Subianto atau ke saya, Pak Ahmad Yusuf, Pak Andi Riyatna itu bisa ke Ustadz Bagus. Nah gitu. Pak Baharudin saya belum kenal. Pak Dedi bisa ke Pak Derajat. Bu Desi ini bisa ke Bu Arni atau bisa ke Pak Sujito. Bu Dwi Kartika, Bu Fatimah. Fatimah ini Lampung Barat ya? Nah, kalau Bu Fatimah Lampung Barat ke Pak Tomida. Bu Fatmawati, Bu Dokter Firni bisa ke Bu Khalifah atau Bu Noneng atau ke Bu Pepi sekalian. Ini Dokter Firni luar biasa ya, anak muda milenial luar biasa ya. Pak Hadi bisa ke mentornya. Bu Emi bisa ke mentornya. Bu Diana bisa ke saya. Bu Jarianti ke Pak Seto. Nah, gitu kan. Terus Bu Karni Rohmah, ED, ini saya ke mentornya ya. Bu Hasanah juga sama Bu Kukuh Rifayanti, ini sama Bu Lahira Putrohil, sama Bu Lina, sama saya nggak kenal ya, belum kenal semua. Bu Misra, Bu Mulyani ke saya Bu. Bu Munira Sukabumi, Bu Murni ke saya. Bu Neneng, Hartanti, Kolet ya. Ini ke mentornya. Bu Ningrum ke saya Bu ya. Nah, ini Nur Sais, ACH ini Bantul Jogja, ini kayaknya Pak Dwi Purwanto ya. Novitasari, Bu Nur Beti, Pak Derajat. Loh kan saya udah LED Pak. Emang nggak mau jadi prime, jadi platinum. Nah. Nur Kholis Majid ke Mbak Juli. Bu Retno, Bu Sari Eria ke Pak Dwi Purwanto. Bu Siti Aisyah Rohul, ini kayak Pak Yusul ya. Bu Siti Khalifah, kalau pengen jadi prime, Bu, mau jadi platinum ke Bu Pepi atau Bu Noneng. Bu Siti Rojana, Bu Siti Rokaya, Pak Sugiono, Bu Sumarni, Bu Suryanti, Bu Susi, Bu Suwartini, Bu Tanti ke Pak Seto, Pak Teguh Pak Seto, Diara, Batin, ingat usia. Jenengan itu udah sangat Pak. alaihim. Udah mbahnya di Gunung Putri ya. Enggak jadi LED loh. Aduh ya, segera ke Pak Derajat. Putri Lestari, nah, Kalsel, ini juga kayaknya ini apa namanya minta Pak Derajat juga ini. Putri Mulyaningsih, Bu Umayyah ke Bu Astuti, Fiona, Bu Vivin ini ke Bu Swahira atau bisa ke Pak Syafruddin. Bu Widya, ini Widya Ningsih atau Bu Widya ini Karangjati ya. Nah, Winda, Yulia Idawati, Bu Zena Nena, Ibu Yusro Aini. Nah, silakan komentar masing-masing di foto, lalu dikirim, minta advice, minta arahan terbaik untuk saya Pak. Nah gitu. Nanti begitu dikasih arahan, ingat arahan itu sudah diukur mentor Anda untuk Anda sendiri. Sudah diukur, Anda itu siapa, pasti kenal mentornya. Diukur.
tinggal kerjakan. Lalu minta doa restunya kepada mentornya. Oh, Mbak Widya ngisi Cibinong ya? Ke saya berarti Mbak Widya. Minta arahan ke mentornya sama doanya. Jangan lupa setiap pagi minimal laporan. Laporan itu bukan antara bos dengan anak buah, bukan. Supaya mentor Anda itu tahu kalau Anda itu ngerjain, satu. Yang kedua, supaya mentor Anda tahu kalau Anda semangat. Biar ketika doa itu, nama Anda disebutin di situ. Tiap pagi, biarin mentor sampai jengah itu loh, sampai bosan. Ini orang ini aja WA itu, nggak masalah, biarin. Itu mau mentor kayak apa tuh, bodoh amat buat kita. Yang penting kita apa? Nempel mentor, terus tanya, tahu apa progresnya dikasih tahu. Pak, kemarin saya udah PCA begini, Pak. Jawabnya begini. Apa ya jawabannya? Nah, nanti mentor akan ngasih tahu. Mentor Bapak sekalian sangat hebat-hebat. Pak Erdajat, Pak Bang Yusrul, ada siapa namanya? Pak Dwi Purwanto, ada Mbak Siti Juleha, ada Bu Nur Baiti, ada Bu Siti Khalifah, semua hebat-hebat, apalagi Pak Ahmad Fatoni yang hari ini melejit prestasinya sampai di angka 40-an top bonus kan. Wah, keren banget itu. Itu berarti tandanya beliau berhasil, beliau sukses, tinggal Anda hari ini bertanya kepada mereka. Yakin saya percaya, Anda percaya ke mereka, mereka senang, mereka bangga, dan mereka akan sebutkan nama Anda di setiap doa-doa mereka. Itu sekalian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan hilaf. Yang paling pasti adalah kajian ini bukan hanya untuk Anda, tapi saya pribadi. Saya hari ini bermusabah panjang kali lebar di saya sendiri, karena prestasi saya masih stuck hari ini. Yang biasanya loyal crown ex director harus jadi diamond. Yang biasa ada PRKP-nya sekian, seperti segini. Sudah pernah emerald, turun lagi. Maka apa yang saya harus kerjakan, apa yang Anda hari ini saya kasih arahan pada Anda, itu yang harus saya kerjakan. Hari ini saya harus bangun 12 jalur lagi. Harus siap jadi AB baru lagi. Karena Bapak sekalian, kalau Anda nggak aktif, nggak semangat, siap-siap dibalap orang-orang baru. Satu persatu teman Anda HS, satu persatu tim Anda di grup besar Anda di bersama mentor, jadi LED, nah kapan Anda hari ini? Apakah setiap pengumuman LED Anda cuma lihat doang? Wah keren Pak Derajat naik omsetnya. Keren Pak Dwi Purwanto naik omsetnya. Keren Bang Yusrul naik omsetnya. Apakah kalian itu? Kapan kitanya? Kapan nama kita ada di situ? Karena mitra kita itu, ketika ada pengumuman LED yang dilihat nama kita. Ya, dia nama kita. Mana nih Pak Juari? Mana nih Pak Bu Jarianti? Mana nih Bu Ningru, Bu Diana? Mana kok nggak ada nama-namanya di situ? Nah, sekalian segera lakukan. Insya Allah di bulan Ramadan ini masih ada 2 hari makbul, minta doa restu dari mentornya, minta support dari mentornya. Mohon maaf jika sering repotin nantinya, tapi yang paling pasti lah mentor Bapak Ibu sekalian sangat-sangat senang kalau direpotin. Sangat-sangat suka kalau direpotin. Itu sekalian, terima kasih. Kita bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana.